Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama saya Kak Tika. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam keadaan baik-baik saja saat menonton video ini dan seterusnya. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung di video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Follow juga Instagram Crystal Tarot Indonesia, Instagram Kak Tika, dan subscribe juga channel kedua Kak Tika, namanya Kak Tika. Simple, tidak ada linknya, tapi kamu cari saja di pencarian Kak Tika, kemudian kata yang berhubungan ya, tarot, maka akan ketemu itu channel saya yang membahas tentang Twin Flame, bacaan untuk energi update Twin Flame setiap bulannya. Oke, di sini kamu sudah lihat ada kartu yang tersusun. Tentu saja kita akan pick a card atau pilih batu. Dan kamu lihat batu-batu di sini adalah batu cakra. Di bulan Ramadan saya ingin membahas tentang cakra karena ketika manusia lebih dekat kepada Tuhannya, beribadah dan lebih ke arah religius, maka otomatis itu akan membersihkan cakra yang ada di dalam tubuh manusia. Ketujuhnya, cakra apa yang paling kotor di dalam diri kamu itu akan dibersihkan. Nah, jadi ada perasaan ketika kamu beribadah di bulan suci menurut agama kamu masing-masing ya, namun ketepatan ini karena saya tarik energinya di bulan Ramadan. Jadi saya pembahasannya ke Ramadan. Tapi kalau kamu di sini tidak muslim, maka ini ada kaitannya dengan kedekatan kamu terhadap keyakinan kamu, ibadah kamu. Apa yang kamu lakukan untuk mensucikan diri istilahnya. Memperbaiki diri. Itu sebenarnya adalah pembersihan dari cakra yang ada di dalam tubuh kamu. Oke. Di sini ada 7 cakra. Jadi teman-teman boleh pilih sesuai dengan intuisi teman-teman, karena cakra kamu akan mengarahkan kemana sebenarnya masalah yang ada dalam kehidupan kamu. Oke, saya tidak akan katakan dulu nama cakranya, tapi kamu silakan pilih. Akan ada timestampnya, lihat di deskripsi ya. Oke, sambil kamu pilih, di sini saya akan biarkan dulu kartu-kartu ini. Seperti biasa, ketika memilih pick a card yang temanya spiritual seperti ini, kamu rilekskan diri kamu dengan bernafas seperti biasa, tapi di awal kamu tarik nafas dalam, kemudian lepaskan 3 kali. Sampai kamu benar-benar ngerasa rileks, nyantai. Kemudian kamu pilih batunya. Oke? Ya, kita langsung di sini ya. Sekali lagi saya katakan, di video-video lain juga sudah sering saya katakan ya. Jangan dulu membaca komentar, karena komentar bisa mengganggu pilihan kamu. Karena ini ada kaitannya dengan diri kamu sendiri. Kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan. Kemungkinan di sini akan ada solusinya nanti ya. Karena segala permasalahan di dalam kehidupan kamu sebenarnya ada kaitan dengan pemurnian cakra kamu atau pembersihan cakra kamu atau cakra apa yang bermasalah. Oke. Kita akan mulai dari yang pertama. Batu berwarna merah. Oke. Jadi saya tidak akan sebutkan warna-warna batunya, tapi di sini saya arahkan teman-teman untuk pilih saja ya. Di sini batu berwarna merah ini adalah lambang dari root chakra atau muladhara chakra. Ya, ini adalah cakra dasar. Jadi kalau kamu memilih kartu ini, maka kemungkinan jiwa kamu, intuisi kamu mengarahkan untuk cakra dasar. Ada apa dengan cakra dasar kamu? Kita lihat. Victim, consciousness. Ya, di sini dari cakra dasar kamu sepertinya mengatakan oke,
Ya, jadi di sini kamu sering merasa menjadi korban. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Kamu di sini sering tergantung kepada orang lain. Seperti sering mengharapkan belas kasihan orang lain, mengharapkan perhatian orang lain, atau mengharapkan perlindungan orang lain. Oke. Sehingga di sini membuat kamu cenderung melakukan hal-hal agar kamu dekat dengan orang itu, agar kamu mendapatkan perlindungan dengan orang itu, agar kamu mendapatkan belas kasihan dari orang itu. Ini akan membuat kamu hilang karakter diri kamu sendiri dan membuat kamu kehilangan kemampuan untuk bisa bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Saya akan ambil satu kartu lagi di sini. Ya, see, power. Kamu kehilangan kekuatan diri kamu sendiri di sini. Kehilangan kepercayaan diri. Oke. Karena di sini dengan victim consciousness, kamu sering hilang kesadaran. Sadar terhadap kelebihan kamu, sadar terhadap kemampuan kamu, ya. Dan ini permasalahan dari cakra dasar kamu akan membuat kamu sering gagal. Gagal untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Misalnya dari sisi cinta. Karena kamu di sini mengharap belas kasihan dari pasangan kamu, takut ditinggalkan, atau di sini mengharapkan perlindungan dari pasangan kamu, mengharapkan status sosial dari pernikahan kamu misalnya. Maka impian-impian kamu sering gagal. Okay. Ada banyak kegagalan dalam kehidupan kamu jika root chakra kamu bermasalah, karena root chakra berkaitan dengan survival, kemampuan untuk bertahan, mempertahankan diri, kekuatan diri sendiri. Ya, jadi kuncinya bagaimana? Di sini dengan memurnikan chakra kamu, maka terkadang permasalahan yang datang dalam kehidupan kamu, misalnya orang yang kamu harapkan, orang yang sangat kamu cintai, status yang sangat kamu inginkan, apakah itu status sosial dengan pernikahan, atau status kedekatan kamu dengan pimpinan kamu, supaya dilihat rekan-rekan kerja kamu adalah orang yang dipercayai misalnya ya, atau kamu punya sahabat dan kamu rasanya pengen ngelekat terus sama dia, agar kamu dipandang levelnya sama gitu ya. Namun kamu tidak tahu pandangan orang kepada kamu. Dan dalam permasalahannya sering kamu dipisahkan dengan hal-hal yang membuat kamu ketergantungan ini. Ketika kamu lepas dari hal-hal itu, maka hidup kamu akan terasa sangat sulit. Sebenarnya tujuannya adalah membersihkan dari cakra kamu, ya. Setelah cakra kamu bersih, maka di sini kamu akan bisa survival. Akan sadar kekuatan diri kamu sendiri, tidak tergantung lagi dengan orang lain. Bahkan dari biaya hidup sekalipun. Kamu bisa sadar potensi kamu, kemudian apa yang bisa kamu mampu. Dan di sini kamu akan punya kekuatan untuk tahu apa yang harus kamu lakukan, tanpa harus ketergantungan terhadap orang lain, tanpa harus istilahnya decking atau backup. Enggak, kamu akan melakukan sesuatu dengan kemampuan kamu. Dan kamu percaya batas kemampuan kamu. Dalam prosesnya, kamu di sini akan memperjuangkan apa yang kamu inginkan sendiri tanpa bantuan orang lain untuk melihat batas kemampuan kamu. Ketika kamu sadar, oh kemampuan saya sampai di sini mentok, maka kamu akan terus coba, jatuh bangun. Tapi lama-kelamaan kamu akan menyadari bahwa kamu sudah lepas dari ketergantungan kamu, kemelekatan kamu. Dan di sini kamu akan lebih bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri, terhadap apa yang sudah terjadi. Ya, lebih tahu bahwa yang lalu ada resikonya. Ketika lepas, oke, saya sudah tahu bahwa kedepannya di sini saya akan survive.
Oke, untuk kamu yang memilih kartu pertama untuk pemurnian cakra dasar kamu. Oke. Kemudian untuk yang kedua di sini ini adalah Swadhisthana Cakra, lambangnya. Ini adalah cakra yang sakral. Ya, yang berkaitan dengan sexuality. Oke. Ini adalah pemacu atau pemicu ya di dalam kehidupan manusia. Nah, kotornya cakra sakral kamu atau Swadhisthana cakra kamu atau cakra seks kamu, di sini kamu akan dipenuhi rasa menderita, seperti selalu tidak mendapatkan orang yang mencintai kamu, selalu ngerasa orang mengkhianati kamu, pasangan mengkhianati kamu, teman mengkhianati kamu, atau orang-orang yang kamu percayai di sini mengkhianati dan mengecewakan kamu. Okay. Dan di sini kamu seperti tidak bisa menciptakan kebahagiaan sendiri karena kamu ngerasa masih ada kaitannya dengan cakra sakral ya. Root chakra maksud saya, ini cakra sakral dan ini root chakra. Masih ada kaitannya. Karena ini berdekatan ya. Nah, di sini kamu tidak bisa menciptakan kebahagiaan kamu sendiri. Prinsipnya dalam kehidupan kamu bahagia itu harus berdua. Bahagia itu harus menikah. Bahagia itu harus berpasangan. Kalau jomblo nggak bahagia, itu artinya cakra Swadhisthana kamu kotor. Oke. Karena di sini kamu seperti ketergantungan terhadap hubungan, ketergantungan terhadap relationship. Tidak bisa menciptakan kebahagiaan sendiri. Ya, kamu akan ngerasa terus tertekan dalam kesendirian. Dan hal-hal yang sering kamu alami di sini adalah penolakan. Okay. Karena di sini kamu cenderung mengabdi. Kalau di sini ketergantungan, kalau di sini cenderung mengabdi terhadap seseorang yang kamu anggap adalah bagian dari kebahagiaan kamu. Oke, ada juga di sini kecemasan-kecemasan yang akan datang karena cemas ditinggalkan, cemas nanti ada masalah sehingga kamu cenderung mengabdi. Maaf, ada juga pada puncanya di sini menghamba. Nah, itu Tuhan gak akan suka. Ya. Dan di sini penolakan yang kamu alami seringnya karena kamu terlihat seperti bayangan bagi orang yang kamu anggap bagian dari kebahagiaan kamu. Jadi kalau dalam hubungan kamu itu selalu menghandle media sosial pasangan kamu akan selalu memperhatikan dengan siapa pasangan kamu itu komunikasi, atau ada teman baru ya, atau kemana aja teman kamu yang sering jalan itu jalan sama teman lain, kamu akan ada rasa sedih. Kenapa nggak diajak? Kenapa nggak barengan kamu aja? Atau di sini dengan pasangan kamu juga seperti itu ya. Jadi ini artinya ada kekotoran di Swadhisthana cakra kamu. Oke. Saya akan ambil satu kartu. Apa yang harus kamu lakukan di sini? Oh, responsibility ya. Oke, ini menggambarkan bahwa kamu harus bisa berusaha mencari kebahagiaan kamu sendiri atau tidak tergantung dengan kebahagiaan orang lain. Kamu harus tahu bahwa kamu harus terus bersikap positif. Kamu harus bisa berjuang di sini. Mendapatkan apa yang kamu inginkan sendiri tanpa mengharap bantuan dari pasangan kamu, sahabat kamu, orang tua kamu misalnya. Karena di sini kalau kamu mendapatkan permasalahan yang terkaitan dengan pemurnian cakra kamu, seperti yang saya katakan tadi, setiap permasalahan dalam kehidupan manusia sebenarnya itu tujuannya adalah memberikan manusia itu pendidikan hidup, dan pendidikan hidup itu ada fungsinya bagi cakra kamu. Oke. Jadi kalau kamu di sini ditolak oleh seseorang, ya, kamu sangat mencintai dia tapi dia terus menjauhi kamu atau dia ghosting kamu, ya.
Ini artinya semesta mengajarkan kamu bahwa cobalah kamu tidak mengejar orang yang kamu cintai, tapi lebih baik kamu stay menunggu orang yang datang mencintai kamu. Baik itu teman, sahabat, orang tua, siapa aja yang kamu rasa sumber kebahagiaan kamu. Tidak ada sumber kebahagiaan kamu di dunia ini selain diri kamu sendiri. Ketika kamu di sini sudah murni cakra sakral kamu, maka kamu di sini biasanya sih tidak ada masalah dengan jomblo atau kesendirian. Kamu bisa bahagia dengan diri kamu sendiri. Kamu bisa menciptakan kebahagiaan bagi orang lain. Orang-orang akan cenderung ingin berteman dengan kamu karena kamu bisa memberikan kebahagiaan. Kamu tidak lagi mengejar kebahagiaan dengan seseorang atau target jodoh lah, atau harus punya pasangan lah. Enggak, kamu akan bahagia di sini dengan kesendirian kamu. Bahkan kamu akan ngerasa nyaman kalaupun kamu di sini tidak memiliki pasangan. Bahkan ketika seseorang sudah sangat murni cakra sakralnya, maybe dia tidak butuh seks, ya. Karena yang di sini dirasakan kebahagiaan itu tidak bersumber dari seks, tapi dari kedamaian hati, ketentraman. Itu sebabnya banyak hubungan yang terjadi tapi merasa diperkosa. Kenapa? Karena dipaksa. Karena terpaksa. Bahkan diri kamu mungkin cenderung seperti itu dalam hubungan rumah tangga, tapi kamu mungkin banyak ya kasus seperti itu, merasa diperkosa karena dia sebenarnya tidak ingin, tapi secara terpaksa, kewajiban lah, tanggung jawab lah. Oke? Nah, di sini kalau kamu sudah murni cakra sakralnya, maka di sini tidak ada kekhawatiran lagi, ya. Tidak menunggu-nunggu jodoh lagi. Tidak mengejar maksud saya, tapi kamu lebih santai aja. Dibilang menunggu juga enggak, tapi kamu lebih rileks, menikmati kehidupan. Masa bodoh dengan omongan orang, kau belum nikah, kau belum punya pasangan, kamu di sini akan masa bodoh. Karena kamu responsibility, kamu punya respon terhadap diri kamu sendiri. Kamu tahu apa yang membuat kamu lebih damai dan lebih tentram di sini. Oke? Dan kamu tidak akan mengejar lagi seseorang yang kamu anggap bagian kebahagiaan kamu, karena kamu tahu di sini bahwa kebahagiaan itu adalah diri kamu sendiri. Oke? Selanjutnya di sini untuk yang ketiga, ini adalah lambang Manipura Cakra, atau ya, ini cakra yang berkaitan dengan kekuatan atau power, ya. Kita lihat. Self sabotage, ya. Ini juga dikatakan solar plexus, ya. Jadi cakra yang berkaitan dengan hati. Nah, self sabotage. Di sini sabotase diri. Jadi ada hal-hal yang memimpin diri kamu selain dari diri kamu sendiri. Siapa itu? Dark emosional kamu. Oke. Jadi kamu di sini tidak percaya diri terhadap kekuatan kamu sendiri. Kalau memang cakra plexus kamu atau Manipura cakra kamu di sini kotor, ya. Kamu tidak percaya dengan kekuatan diri kamu sendiri. Tapi di sini yang memimpin kamu adalah dark emosional. Jadi ketika kamu tidak percaya terhadap kekuatan diri kamu sendiri, kamu mengedepankan ego. Dan ego ini ada kaitannya dengan apa yang ada di sekeliling kamu. Misalnya jabatan, misalnya seseorang yang punya jabatan yang dekat dengan kamu, pendidikan kamu, atau kelebihan kamu, atau apa saja yang terkait dengan apa yang sudah ada kamu miliki. Dan ini membuat kamu hilang kebijaksanaan dan kaku, tidak fleksibel, ya.
Jadi kamu cenderung mengedepankan apa yang kamu anggap benar. Kamu mensabotase kebenaran batin kamu sendiri. Terkadang batin kamu ngerasa, kok saya tega ya, tapi kamu ngerasa, oh harus begitu, dia harus saya kritik, dia harus saya hina misalnya. Terkadang kamu mengalaskan biar dia tahu, biar dia paham, biar dia ngerti. Nah, kembali kepada diri kamu, apakah kamu paham, apakah kamu ngerti, apakah kamu belajar dari pengalaman kehidupan kamu. Nah, di sini kotornya Manipura Cakra kamu artinya mengotori kekuatan kamu sendiri. Kamu mempergunakan kekuatan kamu tidak untuk hal-hal yang baik untuk diri kamu ataupun untuk orang lain. Akibat yang kamu dapatkan adalah kemiskinan. Kemiskinan dari rasa pengertian dan bahkan harta. Kamu tidak bisa kaya kalau kamu punya ini. Karena yang punya ini hanya orang-orang kaya. Jadi kalau kamu di sini masih merasa belum kaya, maka jangan sampai ego memimpin diri kamu. Okay? Orang kaya perlu sosial. Ya setidaknya, kalaupun dia di sini berada dalam balik tirai, dia pastinya mempunyai penggemar atau follower, subscriber, ya. Jadi kalau kamu di sini ego atau mengedepankan cara pikir kamu yang kamu anggap benar atau didikan kamu tapi terlalu keras, tapi tidak memahami situasi orang itu, maka akan mengurangi rezeki kamu. Oke? Ya, jadi ketika kamu mendapatkan permasalahan dari sisi ini, biasanya trigger akan datang dalam kehidupan kamu, pecut ya. Jadi misalnya di sini ada seseorang yang menasehati kamu dan mungkin orang itu tidak seperfect yang kamu harapkan. Ya, yang menasehati kamu misalnya seorang peminta-minta di jalanan. Nah, kamu ngerasa, siapa sih dia menasehati saya? Kok kamu juga belum apa-apa dari saya? Nah, di situ. Padahal bisa saja seorang peminta-minta yang di jalanan itu pernah melewati masa seperti kamu, sehingga dia tahu ketika melihat kamu, dia akan sadar, itu saya yang dulu. Saya harus ingatkan orang itu. Tapi nggak mungkin kamu komunikasi dengan orang itu terlalu lama misalnya. Kamu langsung ngejudge bahwa orang itu terlalu melewati batas privasi kamu. Oke? Jadi di sini ada hal-hal yang kamu harus lakukan agar kamu tidak disabotase, jiwa kamu tidak disabotase dengan dark emosional kamu ya. Wow, banishment, hex. Okay. Jadi ini seperti kutukan ya. Nah, mungkin di bagian dari ini bisa datang, bisa juga keluar. Artinya bisa kutukan ini datang dari diri kamu sendiri yang mengutuk orang lain, atau kutukan itu datang dari orang lain ketika menghadapi karakter seperti kamu. Ya, jadi di sini cara memurnikan cakra kamu terkait dengan kartu banishment ini ya. Hindarilah berkata-kata pedas ya. Karena ketika kamu bisa lebih bijaksana, lebih bisa fleksibel, kamu akan memahami situasi orang lain, kamu akan mengerti masalah orang lain. Lebih pekalah. Nah, ketika kamu ngerasa lebih peka terhadap orang lain, lebih tidak ingin berdebat, lebih menarik diri, dan cenderung di sini, oh ya udah biarin aja. Mungkin memang masanya dia seperti itu. Artinya cakra Manipura kamu sudah dibersihkan. Oke? Kamu tidak akan lagi ingin memperdebatkan hal-hal yang gak penting. Kamu lebih memilih untuk memahami, tapi bukan terpaksa. Kamu lebih sadar bahwa oke lah, gak apa-apa. Kalau gak mau ya gak apa-apa. Nah, seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut untuk cakra selanjutnya.
Ini adalah yang sering bermasalah dalam kehidupan, dan view video saya juga lebih banyak di sini tentang ini, tentang love, cinta. Oke, kita lihat di sini ya. Hole in the soul. Oke. Lubang di jiwa. Ini ada kaitannya dengan jantung ya, hati ya. Oke. Nah, di sini dilambangkan dengan seorang wanita yang terluka ya. Oke, saya sebut di sini kekasih yang terluka. Oke, di sini kalau cakra hati kamu atau cakra jantung kamu di sini kotor, maka di sini kamu selalu akan merasa tersakiti, selalu akan merasa dikhianati, hampir sama dengan cakra akar ya, selalu menjadi korban. Tapi di sini terkait dengan cinta. Kalau cakra akar atau di sini root cakra di sini terkait dengan semua orang ya, tapi kalau di hati di sini terkait dengan orang-orang yang kamu sayangi. Oke. Nah, di sini kamu ngerasa terus-terusan sakit karena cinta. Apakah itu ditinggalkan, apakah itu meninggalkan, apakah itu masalah dari internal atau eksternal, kamu gak mau tahu. Yang penting kamu sakit hati aja. Kamu gak tahu masalahnya apa. Yang intinya kamu ngerasa berada dalam situasi itu sakit karena kamu gak dapat perhatian, gak dapat pembelaan, gak ada yang berada di pihak kamu. Ya kamu sakit, dendam. Oke. Dan kalau cakra hati kamu ini kotor, maka akan ada kecenderungan untuk third party ya, selingkuh, atau di sini tidak bisa mempertahankan hubungan intim ya, ada kaitan dengan cakra seks. Jadi kamu cenderung tidak rela, tidak nafsu lah, tidak berhasrat atau semacamnya dengan pasangan kamu. Oke. Nah, kamu cenderung mencari seseorang yang lain di luar sana yang kamu anggap bisa membuat kamu di sini dicintai, dihargai, dihormati. Oke. Kamu cenderung akan mencari seseorang yang setia. Hidup kamu akan terus dalam pencarian. Walaupun kamu sudah punya pasangan resmi atau pasangan komitmen, tapi intinya kamu akan terus mencari orang yang kamu anggap bisa setia sama kamu. Ini juga ada kecenderungan mengagumi aktor selain dari pasangan kamu ya. Jadi kalau kamu di sini tergila-gila dengan aktor atau aktris di televisi, idola kamu, padahal kamu punya pasangan resmi, ini juga ada kaitan dengan cakra hati kamu yang kotor. Jadi ada hal-hal yang harus kamu murnikan di sini. Itu sebabnya kenapa pasangan kamu cemburu ketika kamu mengagumi aktor, karena dia ngerasa nggak dicintai, hilang kekaguman dari diri kamu. Kamu mengagumi orang lain daripada dia. Oke. Dan bayangkan kalau sebaliknya, pasangan kamu mengagumi seseorang yang lain di luar sana dan menganggap kamu itu kalah saing dengan orang yang dia kagumi. Pasti kamu akan ngerasa terhianati, akan ngerasa sakit, kecewa. Oke. Nah, jadi masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kamu kalau cakra hati kamu ini kotor adalah pengkhianatan. Apakah kamu yang berkhianat ataukah pasangan kamu yang berkhianat? Intinya akan ada pengkhianatan dalam kehidupan kamu. Dan itu adalah satu trigger dalam kehidupan kamu agar kamu memurnikan atau membersihkan cakra jantung kamu atau cakra cinta kamu ini. Ketika cakra cinta kamu di sini sudah bersih, maka sebentar saya lihat dari kartu spiritualnya ya. Balance. Semuanya akan seimbang. Oke. Hal-hal yang buruk tadinya akan berubah menjadi hal-hal yang indah. Tapi kalau di sini tidak seimbang, maka hal-hal yang indah akan menjadi hal-hal yang buruk. Oke.
Nah, ketika kamu di sini sudah terbersihkan, selain semuanya menjadi indah, maka di sini akan kamu rasakan bahwa cinta itu tidak harus memiliki. Cinta itu tidak harus mendapatkan perhatian penuh. Tapi cinta itu ada di dalam diri kamu sendiri untuk kamu berikan kepada orang lain tanpa harus meminta balasan dari orang itu. Jadi, kalau di sini kamu dikhianati pasangan kamu, kalau cakra kamu kotor dari cakra hati atau cakra jantung kamu, maka kamu akan membalas selingkuh juga, pengkhianatan juga. Tapi kalau di sini cakra kamu sudah murni, sudah bersih, maka kamu akan membiarkan. Bagaimanapun pasangan kamu, ya udah. Ya kalau dia hianati kamu, selingkuhin kamu, tapi yang pasti ada kaitannya dengan cakra lain, di mana kamu nanti akan bisa mengambil keputusan untuk melepaskan diri kamu dari hubungan yang udah penuh dengan drama dan konflik, entah itu perselingkuhan atau apapun. Oke, di awal kalau memang masalahnya ini, maka kamu tidak perlu membalas. Kamu lebih membina atau seperti menyusun hati kamu yang remuk, redam, hancur untuk tertata kembali. Bukan mencari pelarian perselingkuhan juga. Oke? Ya, jadi di sini ada kaitannya dengan cakra yang lain. Itu sebabnya cakra ini berhubungan seperti mata rantai, terkait semuanya. Oke, selanjutnya di sini. Yang kelima, ini berkaitan dengan cakra tenggorokan, Visuddha Chakra. Jadi ini ada kaitan dengan komunikasi. Kita lihat di sini, courage. Oke, ini keberanian ya. Cakra tenggorokan atau komunikasi. Ini kamu sepertinya memiliki banyak ketakutan, tidak bisa mengungkapkan, menyampaikan, membicarakan apa yang sebenarnya kamu ingin sampaikan. Okay. Bahkan kalaupun itu kebenaran, kamu cenderung tidak mengatakannya. Ada kecenderungan berbohong di sini. Jadi kalau kamu sering berbohong, terbiasa berbohong, maka cakra komunikasi kamu atau Visuddha Chakra kamu terganggu. Atau di sini ada ketidakberanian kamu untuk mengkomunikasikan, menyampaikan apa yang seharusnya kamu sampaikan. Ini ada kaitannya dengan kekotoran dari Visuddha Chakra, dan ini kecenderungan munculnya penyakit hipertiroid ya, kalau dari fisiknya. Jadi ada hal-hal yang harus kamu lakukan agar di sini cakra tenggorokan kamu lebih bersih. Dan oke, saya akan ambil satu kartu. Oke, di sini ada kartu winter ya. Jadi saya merasakan di sini dengan cakra tenggorokan ini, akibat yang sering kamu dapatkan dari cakra komunikasi kamu atau Visuddha Chakra kamu yang kotor di sini adalah seperti merasa terhukum ya, atau merasa dihakimi. Jadi seharusnya apa yang bisa kamu sampaikan itu bisa kamu utarakan, di sini kamu pendem dan kamu telan, sehingga situasi itu berjalan dengan hal-hal yang sudah kacau ya. Dan ini akan membuat kamu terhukum, akan membuat kamu memendam rasa bersalah secara sekian lama, akan membuat kamu berada seperti winter di sini ya, dalam tembok kesendirian. Karena sebenarnya kamu tahu kebenarannya, kamu tahu apa yang harus kamu katakan,
kamu tahu jalurnya seperti apa atau yang harus seperti apa, tapi kamu di sini tidak berani mengungkapkannya, tidak berani mengkomunikasikannya. Padahal kamu di sini memiliki hak penuh untuk bicara, memiliki posisi yang benar untuk bicara. Bahkan mungkin seseorang akan menanyakan pendapat kamu, bagaimana seharusnya. Tapi kamu di sini tertahan, tidak berani untuk berkomunikasi. Dengan banyak pertimbangan ya, mungkin kamu di sini takut orang itu terluka, takut saran kamu di sini tidak baik, takut di sini pendapat kamu tidak didengar ya. Jadi kamu lebih baik untuk diam, dan kamu pikir diam itu baik. Oke, ada kecenderungan mengalah juga. Tapi dengan kartu komunikasi ini sebenarnya kamu seseorang yang perfeksionis. Kamu orang yang cerdas. Hanya saja di sini komunikasi kamu sering terganggu. Cara kamu berbicara mungkin di sini harus lebih tertata. Tapi di sini kuncinya keberanian ya. Jadi kalau kamu di sini bisa melewati situasi kamu di mana kamu merasa terhukum dan berani untuk mengungkapkan kebenaran, maka kamu akan memurnikan cakra tenggorokan kamu. Simple untuk memurnikan cakra tenggorokan, yaitu di mana kamu bisa mengungkapkan kebenaran, mengakui kesalahan, ya, tidak berpihak sebelah. Ketika kamu tahu siapa yang salah dan kamu bicarakan, iya kamu salah. Atau di sini kamu tahu cara menasehati yang baik, tidak harus di publik, tapi kamu tarik orangnya dan kamu komunikasikan. Maka di sini kamu bisa memurnikan cakra tenggorokan kamu. Oke. Jadi kalau kamu selama ini takut berkomunikasi, takut menyampaikan, takut bilang putus, takut bilang pisah, takut ngajak seseorang untuk menikah, maka ada kaitannya dengan kekotoran cakra komunikasi kamu ya. Oke. Selanjutnya di sini ini cakra ajna yang berkaitan dengan intuisi, mata ketiga. Oh, maaf. Kebalik. Ya, ini cakra mahkota. Ini saya tukar ya. Jadi teman-teman pilih sesuai dengan pilihan teman-teman, walaupun di sini saya tukar karena saya baca di sini sesuai urutan cakra ya. Ini dia lambangnya cakra ajna atau mata ketiga ya, yang berkaitan dengan intuisi. Kita lihat di sini. Pride. Ini terkait dengan kebanggaan diri. Oke. Di sini kamu terkadang terlalu berlebihan dalam menilai banyak hal. Oke. Di sini ada seperti hal-hal yang halu dan nyata, rasional dan irasional, tergabung di dalam mata kamu, pikiran kamu. Sehingga kamu di sini cenderung, kalau cakra mata ketiga kamu ini kotor ya. Jadi semua manusia itu punya cakra mata ketiga ya, hanya saja terbuka atau enggaknya. Jadi kalau terbukanya cakra mata ketiga ini, atau ya bisa dikatakan ada istilah lain ini mata batin ya, tidak harus melihat roh-roh halus atau dimensi lain, enggak ya. Tapi ketika mata ketiga kamu ini aktif atau bersih ya, bersih aja dulu, itu sudah mengaktifkan. Artinya kalau sudah bersih, maka kamu di sini bisa membaca pikiran orang lain, bisa tahu apa yang orang lain inginkan. Ketika kamu berkomunikasi dengan orang lain, kamu tahu arah pembicaraannya itu kemana, endingnya itu kemana, dia mau apa, entah dia mau ngutang sama kamu atau dia di sini mau nipu kamu akan tahu ya. Jadi di sini kalau cakra cakra mata ketiga kamu ini kotor, kamu cenderung membanggakan diri kamu sendiri ya. Jadi kalau kamu menolak seseorang, kamu cenderung membanggakan diri kamu sendiri. Oh, saya dengan kamu itu nggak level, saya high class, kamu low class. Saya biasanya punya pacar itu orang luar negeri, nggak biasa sama orang ras sendiri. Nah itu contohnya ya, itu kebanggaan diri yang terlalu berlebihan ya. Tapi ya itu terkait dengan mata ketiga. Nah, jika mata ketiga kamu di sini sudah murni, maka itu artinya mengaktifkan, sama dengan cakra lain di sini. Kalau sudah murni maka teraktifkan ya.
maka kamu di sini akan tahu apa yang harus kamu lakukan terhadap seseorang atau sesuatu atau situasi ya. Banyak orang yang jika mata ketiganya itu aktif ya, cenderung ada kaitannya dengan ini root chakra dan sakral ya, cakra svadhisthana. Mungkin dia akan tidak lagi peduli dengan omongan orang lain karena dia tahu kebenarannya walau dia tidak bisa mengungkapkannya. Tapi ini berbeda dengan cakra tenggorokan ya. Cakra tenggorokan ini adalah hal-hal yang harus disampaikan, tapi kalau ini enggak. Ada hal-hal yang kamu ketahui tapi tidak harus kamu ceritakan. Dan ini berkaitan dengan kebijaksanaan kamu nantinya yang terkait dengan solar plexus kamu ya. Nah, di sini beberapa diantaranya ya, kalau mata batinnya sudah terbuka di sini terkait pemurnian dari cakra mata ketiganya. Contohnya untuk pasangan, dia akan sulit menemukan pasangan hidup ya, karena ketika dia kencan atau kenalan dengan seseorang, berbicara gitu ya, dia tahu mau dari orang itu apa, dia tahu ukuran dari orang itu apa. Nah, kalau cakra mata ketiganya bersih, dia nggak akan menyombongkan diri. Dia akan katakan, ayo udah deh, sepertinya saya belum bisa atau saya belum siap. Nah, seperti itu. Jadi ada kecenderungan dia itu sudah seperti menguliti ya seseorang yang di hadapannya. Sulit menemukan pasangan hidup tentu saja, karena dia sudah tahu kebenaran dari orang itu apa, niatnya apa, jalan pikirannya apa. Bahkan itu seperti koran ya, yang terbaca detail di dalam pikirannya sendiri. Nah, ini juga ada kaitannya dengan analisis kamu terhadap suatu permasalahan. Ketika kamu menganalisis suatu permasalahan dan kamu tahu dasarnya apa, solusinya apa, kemudian orang lain berpikir itu rumit, tapi kamu berpikir itu simple kok. Kenapa? Karena kamu di sini mata ketiganya kebuka, kamu tahu melihat ini nih masalahnya, gitu. Jadi kamu lebih sensitif, lebih empati juga. Walau empati itu berkaitan dengan hati, tapi di sini dengan aktifnya atau bersihnya mata ketiga kamu di sini akan lebih paham situasi dan kondisi orang lain. Nah, jadi kalau ada kaitannya dengan melihat roh-roh halus atau hal-hal yang lain, itu terkait dengan pengasahan. Ya, jadi ada cara-cara untuk mengasah itu. Atau memang prosesi kehidupan kamu, masalah yang datang dalam kehidupan kamu, secara tanpa kamu sadari mengasah dari ketajaman mata ketiga kamu atau cakra intuisi kamu. Oke. Jadi semoga teman-teman sudah paham ya. Nah, terkait dengan perjalanan twin flame yang ada kaitannya dengan pengasahan intuisi, di mana kamu akan melewati masa-masa prosesi pemurnian cakra kamu ini semua ya. Kemudian ada juga fase di mana kamu akan seperti sering berkaitan dengan dimensi lain, melihat hal-hal yang ilusi antara rasional dan irasional sih. Ada kaitannya dengan yang saya baca tadi. Maka itu artinya sudah mengasah intuisi kamu, melihat angka-angka kembar atau ya hal-hal yang sebagainya. Tapi ingat, jangan meminta hal-hal yang bukan jatahnya kamu. Misalnya kamu meminta untuk bisa melihat makhluk halus, untuk bisa berkomunikasi dengan mereka, jangan. Karena setiap manusia itu diberikan senjata yang memang cocok untuk dia. Kalau kamu nggak bisa menggunakan senapan, nah kamu dikasih senapan, tentunya itu akan membahayakan banyak orang, membahayakan diri kamu sendiri. Itu contohnya ya. Jadi ketajaman mata ketiga atau cakra intuisi ini tergantung dengan dirinya sendiri ya. Terima apa yang memang sudah dianugerahkan dan jangan ditolak
Kalau memang kamu di sini bisa, tentunya kamu di sini harus mencari bagaimana caranya kamu bisa menyeimbangkan hidup kamu dengan anugerah. Oke. Tapi kalau nggak ada, ya jangan mengharap. Jalani prosesi kehidupan kamu. Kalau memang sudah saatnya kamu punya, maka kamu akan memilikinya. Wow. Tarot cards, guidance. Ya, jadi di sini ada hal-hal yang harus terbimbing ya. Jadi mungkin ya memang sebagian dari tarot reader ya, kartu tarot bisa membimbing kamu. Jadi kalau kamu di sini menyukai kartu tarot, ya kamu bisa mempertajam intuisi kamu dengan pembacaan kartu tarot. Ya, karena kartu tarot ini penuh dengan hal-hal yang di luar daripada prosesi kehidupan kamu selama ini. Oke, ada banyak hal yang bisa kamu temukan di dalam pembacaan kartu tarot. Pembacaan saya kali ini ya spiritual banget saya lihat, karena kartu yang jumping juga di sini berkaitan dengan apa yang saya butuhkan. Semesta membantu ya. Oke, jadi di sini masalah yang akan timbul ketika cakra mata ketiga kamu ini kotor berkaitan dengan kekecewaan. Kenapa? Kamu akan kecewa ketika kamu cerita sama orang-orang gak percaya, ketika kamu di sini mengharapkan seseorang atau situasi itu mendukung kamu, tapi ternyata gak mendukung. Kamu sering kecewa, kamu sering ya sedih, merasa terasingkan, merasa diabaikan, merasa tidak punya teman. Oke. Tapi ketika mata batin kamu atau cakra intuisi kamu di sini sudah bersih, maka kamu lebih senang sendiri. Kamu lebih senang menikmati dunia kamu sendiri. Nah, kalau kamu sudah punya tarot, tarot bisa menjadi teman kamu untuk bicara. Oke. Karena kecewa itu akan sering terjadi dalam kehidupan kamu. Mungkin kamu dianggap aneh ya, dianggap makhluk yang terlalu ilusi, terlalu depresi. Ini mungkin lahir dari orang yang depresi nih. Nah, kamu sering akan mendapatkan judgment atau judge orang-orang ya yang seperti itu. Itu akan membuat kamu kecewa, bahkan sahabat kamu sendiri, orang tua kamu sendiri, atau siapapun di sini tidak mendukung kamu, tidak menerima keadaan kamu, sehingga ada kecenderungan kamu di sini ingin menghilangkan kemampuan kamu. Dan bahkan ada orang tua yang menutup mata ketiga anaknya, termasuk saya. Anak saya di usia 3 tahun belum bisa berbicara. Dia berbicara bahasa aneh di usia 3 tahunnya. Dan saya memutuskan untuk menutup mata batinnya saat itu karena mengganggu pertumbuhannya. Dia sering berbicara dengan hal-hal yang kita tidak lihat ya. Jadi ada seseorang yang bisa melihat dan ternyata ya ada temennya yang terus bersama dengan dia. Usianya hanya beda 2 tahun kalau dari fisik dilihat ya. Tapi sebenarnya makhluk itu sudah sangat lama. Dan ketika mata batin anak saya itu ditutup, dia bahkan masih sempat bertemu dan berkomunikasi dengan sosok penjaga di rumah saya. Misalnya beberapa tahun yang lalu saya pernah sewa rumah ya, di sana ada penjaganya dan anak kecil juga. Nah, dia berbicara, dia tahu namanya siapa. Ya, jadi tapi lama-kelamaan seiring dengan dia tumbuh, mata batinnya itu ternyata berfungsi. Maksud saya, apa yang saya lakukan untuk menutup mata batinnya itu berfungsi dan akhirnya dia bisa, pertumbuhannya itu bisa normal. Kalau enggak, ya memang seperti tidak normal ya. Dari berbicara dia tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa biasa gitu, komunikasi nggak bisa. Dia akan fokus seperti anak autis. Tapi saya sudah bawa ke dokter ahli, dokter bahkan mengatakan dia tidak autis. Nah, di situ saya memutuskan untuk mata ketiga anak saya ditutup ya. Jadi ya terkadang ada yang memang harus kita lakukan untuk hidup seperti manusia normal ya. Tapi kalau terjadi sesuatu hal
yang memang di luar daripada kendali kita, maka lebih baik kita pasrahkan ya. Jadi di sini ada tarot cards, bimbingan tarot cards. Kalau kamu nggak bisa baca tarot, maka kamu rajin-rajin ya personal reading dengan tarot reader idola kamu atau yang cocok sama energi kamu. Dan ini juga saran ya, kalau kamu di sini ingin mendapatkan seseorang yang paham dengan kondisi kamu, biasanya tarot reader itu paham dengan kondisi kamu. Tarot reader tidak akan menganggap kamu aneh. Ya, itu adalah orang pertama yang bisa memaklumi atau membenarkan. Atau tarot reader akan bisa melihat mana yang ilusi, delusi, atau memang itu nyata kamu alami. Oke? Ya. Nah, jika mata ketiga kamu di sini sudah bersih, kamu akan bisa menerima kenyataan, tidak lagi merasa dihakimi, kamu akan menerima kelebihan kamu, kekurangan kamu, merasa asyik dengan diri kamu. Bahkan kamu akan menemukan potensi-potensi kamu di sini dan kamu lebih bersyukur aja dengan kehidupan kamu, tidak lagi mengejar materi. Ya, kalau misalnya kamu inginkan sepatu, pakaian, ke salon ya, traveling, itu normal, tapi tidak terlalu mengejar pandangan dari publik. Kamu hanya merasakan sepertinya saya ingin ke sana. Ya, kamu akan diperjalankan, ada aja jalannya kamu bisa ke sana. Atau kamu ingin punya sepatu, tapi kamu nggak akan lagi mengejar merek branded atau hal-hal yang dipandang orang wah keren ya, enggak. Kamu akan lebih memilih mana yang nyaman aja. Nah, kalaupun kamu dandan, ya kamu akan dandan sesuai dengan kenyamanan diri kamu, nggak lagi harus ke salon untuk membuat wajah kamu itu seperti artis pujaan kamu, enggak. Kamu akan lebih nyaman dengan diri kamu sendiri gitu, nggak harus mengikuti tren mode atau bagaimana. Itu terkait dengan kenyamanan diri kamu sendiri ya. Kamu akan percaya diri di sini. Oke. Kemudian yang terakhir di sini, ini dia cakra mahkota atau crown chakra, terkait dengan spiritual. Di sini ada rejection, penolakan. Ada apa di sini? Cakra mahkota ini kalau kotor, maka kamu di sini seperti tidak bisa memisahkan yang kaitannya dengan mata ketiga. Mana yang rasional, mana yang irasional. Mana teman yang baik, mana teman yang ular. Mana kekasih yang sebenarnya tulus sayang, mana kekasih yang hanya menipu kamu dengan kata sayang, cinta, tapi dia mengkhianati kamu. Ya. Nah, di sini kalau cakra mahkota kamu bermasalah, maka permasalahan dalam kehidupan kamu ini berkaitan dengan ketidakberdayaan, kepasrahan, dan sifat mengalah yang terlalu berlebihan. Jadi kalau kamu disakiti, kalau kamu di sini dizolimi, atau bahkan ada hal-hal yang terkait dengan penghinaan, kamu ngerasa tidak berdaya, tidak menolak. Kamu tidak bisa memisahkan mana yang benar, mana yang salah. Sehingga ini membuat kamu kehilangan keterhubungan ya kepada Sang Pencipta, kepada semesta. Kamu nggak percaya kepada penciptaan, kamu nggak percaya terhadap kekuasaan ilahi ya di sini. Masalah-masalah yang sering kamu hadapi ya terkait dengan kezoliman. Jadi kamu akan terus disakiti, terus dikhianati oleh pasangan kamu, oleh orang yang kamu harapkan di sini, atau di sini kamu ya seperti dimanfaatkan. Nah, ini lebih lebih tepatnya. Orang-orang yang bisa melihat kelebihan kamu akan cenderung memanfaatkan kamu untuk keuntungan mereka. Nah, karena di sini cakra mahkota kamu kotor atau tertutup, maka kamu akan sering pusing
ya hal-hal yang berkaitan dengan kepala atau hipertensi ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan emosional yang tidak bisa terlampiaskan, kekesalan yang tidak bisa kamu lampiaskan, dan kamu tidak bisa menganalisis melalui pikiran kamu. Cara pikir kamu di sini seperti dihambat, diblokir oleh orang-orang yang memanfaatkan kamu. Oke. Remembrance ya, ini ada kaitannya dengan leluhur. Ya, jadi pengaktifan cakra mahkota ada kaitannya dengan leluhur. Kenapa? Karena di sini ada hal-hal yang harus kamu lakukan ya terkait dengan leluhur, dan ini bukan harus seperti mencari tuntunan ya, enggak. Tapi ini terkait dengan karma ya. Jadi bisa saja di sini ada kaitan karma kamu yang terkaitan dengan leluhur atau orang tua kamu yang sudah tiada, yang di sini harus memang kamu selesaikan. Nah, terkait dengan cakra mahkota ini, kamu hanya bisa memperbaiki cara pikir kamu. Ketika kamu bisa memperbaiki cara pikir kamu, maka di sini kamu akan bisa buat diri kamu berani untuk keluar dari zona kemanfaatan, karena yang kamu rasakan itu akan sangat nyaman. Tapi kalau kamu di sini berani keluar dari zona nyaman itu, maka kamu harus berani meninggalkan orang-orang yang selama ini memanfaatkan kamu. Nah, ini terkait dengan keberanian kamu. Kalau kamu di sini terus berada di sana, maka kamu akan terus dimanfaatkan. Mereka akan mendapatkan banyak keuntungan dari memanfaatkan kamu. Tapi di sini sebenarnya ada ruh leluhur ya yang membimbing kamu untuk keluar sebenarnya dari zona ini. Hanya saja kamu harus peka. Ya, remember di sini juga terkait dengan hal-hal dari masa yang lalu, past life kamu, atau hal-hal yang terkait dengan dosa orang tua misalnya. Oke. Atau dosa kamu terhadap orang tua, bisa saja. Ya, jadi dengar kartu remembrance ini untuk memurnikan cakra mahkota kamu di sini harus ada hal-hal yang terkait dengan spiritual. Karena cakra mahkota ini memang pengaktifan spiritual. Ini adalah cakra puncak, di mana di sini kalau sudah aktif semua ya, maka puncaknya di sini. Ya, dan ini harus punya pengendalian. Harus ada orang yang membimbing kamu untuk bisa mengunci. Jadi di sini penguncinya juga bukan kalau sudah terbuka dan terbersih, di sini harus dikunci. Nah, ini penguncinya harus ada kaitannya dengan orang-orang yang bisa membimbing kamu terkait dengan pemahaman dia dalam spiritual. Oke, jadi kamu bisa temui remembrance orang-orang yang lebih paham ya, yang sudah belajar banyak hal, yang bisa membimbing kamu. Tapi ada kecenderungan kamu di sini sering dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi hati-hati dalam memilih guru spiritual. Karena ketika kamu berada dalam posisi ini, masalah kamu adalah dimanfaatin terus-menerus. Ketika kamu di sini bisa mengaktifkan seluruh cakra kamu, kamu akan tahu siapa orang yang memanfaatkan kamu dan siapa yang benar-benar bersih. Atau di sini kamu akan memiliki strategi apa gitu ya, agar kamu di sini bisa paham jalan yang harus kamu lakukan. Jadi di sini memang harus ada bimbingan ya, ancestor. Oke. Baik, saya pikir cukup sampai di sini ya. Terima kasih teman-teman yang menonton video ini. Ini spesial untuk bulan suci ya. Jadi kamu bisa kaitkan dengan bulan suci menurut keyakinan kamu dan hari-hari besar kamu, karena ini adalah bulan spiritual yang bisa membuat kamu mengaktifkan cakra kamu, membersihkan cakra kamu agar hidup kamu ke depan lebih baik, lepas dari permasalahan kamu. Semoga ini bermanfaat ya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menonton. Nantikan video selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa di like, comment, share, follow Instagram saya dan Instagram Kristal Tarot Indonesia.
Kalau kamu ingin personal reading berbayar, silakan hubungi saya. Ada nomor WhatsApp dan Telegram di deskripsi video ini. Salam hangat penuh cinta. Semoga kita semua mendapatkan anugerah energi positif, pemurnian dari seluruh cakra kita untuk kita lepas dari masalah dan bisa menyelesaikan masalah kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Bye bye.